ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Remaja, putra dan putri sekalian, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kembali kita dapat hadir dalam rangka ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al muallif hadzal kitab Muhammad Ali al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 26 yang paragraf tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Quran Surat Ad-Dahr ayat 1-3. Artinya, bukankah telah lewat atas manusia satu ketika daripada masa di mana ia bukan suatu benda yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia daripada setitik mani yang bercampur, yang kami beri percobaan kepadanya, yaitu kami jadikan dia mendengar, melihat. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada ia jalan yang lurus, maupun ia berterima kasih ataupun ia ingkar. Maka kejadian manusia itu telah sempurna dengan diberikan baginya akal yang dapat berpikir lanjut, sehingga penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, perasanya, sentuhannya, dan seluruh panca inderanya dapat dikendalikan oleh akalnya yang besar nilainya. Yang besar nilainya itu, sekiranya manusia tidak diberikan akal yang dapat berpikir lanjut buat segala keperluan dan urusannya, niscaya tak beda keadaannya dengan hewan, bahkan lebih rendah dan lebih hina keadaannya. Lihat saja orang gila dan pemabuk yang perbuatannya tidak dikendalikan oleh akal, amat hina dan buruk dilihatnya. Jadi manusia asalnya tidak ada, kemudian diadakan, kemudian mati, sesudah mati lalu dibangkitkan hidup kembali buat diperiksa amal perbuatannya. Titik sampai dulu. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah, kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu firman dari Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat Ad-Dahr ayat 1 sampai dengan ayat 3, di mana di dalam surat Ad-Dahr ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ayat yang di dalamnya berisi pertanyaan agar kita semua berpikir, karena Allah telah mengkaruniakan akal kepada manusia, tujuannya tiada lain agar akal itu dipergunakan untuk berpikir, mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang diberikan akal oleh Allah, tapi kemudian tidak dipergunakan untuk berpikir, mencari kebesaran dan keagungan Allah agar dia mengenal Allah, inilah manusia yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Mari kita perhatikan apa yang difirmankan Allah di dalam surat Ad-Dahr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am mazkura. Allah bertanya kepada kita. Kata Allah, hal ata 'alal insan hinum minad dahr. Bukankah telah datang kepada manusia hinum minad dahr, suatu masa yang telah lalu. Nih kalian, manusia bukan? Manusia bukan? Allah bertanya kepada kita,
Kata Allah, telah berlalu suatu masa yang datang di dalam kehidupan manusia, di mana masa itu adalah lam yakun syai'am mazkura, yang tidak pernah disebut sedikit pun bahwa kita ini sebagai seorang manusia. Ya. Kapan itu? Ketika kita masih berbentuk mani, air. Ada air yang nyebut manusia? Ada? Kalau ada orangnya air disebut sebagai manusia, enggak waras. Dan itulah awal penciptaan manusia. Sudah lewat masanya, karena sekarang sudah dibentuk menjadi manusia. Manusia. Ini harus mikir. Yang kedua, masa di mana manusia hanyalah segumpal darah, belum disebut sebagai manusia, hanya gumpalan darah yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masa yang kedua. Masa yang ketiga adalah masa di mana manusia hanyalah segumpal daging, belum berbentuk apa-apa, belum ada nyawanya, belum ada rohnya, masih hanya segumpal Daging. Inilah proses manusia dalam sebutannya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus diingat oleh kita, ternyata manusia dulu pernah mengalami suatu masa di mana mereka belum disebut sebagai seorang manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsadin. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur antara laki-laki dengan wanita. Dengan izin Allah, jadilah yang namanya manusia. Tidak pernah terbayang oleh kita bagaimana air yang bercampur kemudian bisa berubah menjadi manusia. Dan belum pernah ada teknologinya yang diciptakan manusia bisa menciptakan manusia lainnya. Sehebat apapun, secerdas apapun manusia, belum pernah ada yang bisa menciptakan manusia. Ada teknologi baru yang dibilang cloning. Pernah dengar? Pernah dengar? Yaitu suatu penelitian agar bisa tercipta satu makhluk jenis lain termasuk manusia. Tapi ini semua ternyata menyalahi kodrat dan tidak akan pernah terjadi manusia bisa menciptakan manusia. Nih hebatnya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu. Hanya dari air mani yang bercampur bisa menjadi yang namanya manusia. Ya. Nabtalihi, kemudian kami mencoba manusia ini dengan ujian. Apa di antaranya? Contoh, ada ketika seorang istri yang hamilnya itu payah betul, bahkan sampai keguguran, keluar janin, enggak jadi yang namanya manusia. Ada lagi yang dicoba oleh Allah,
suaminya tidak subur sehingga istrinya tidak dapat memiliki seorang anak. Ada lagi yang diuji, seorang wanita tidak dapat mengandung seorang anak sehingga tidak memiliki anak. Ujian-ujian ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan kata Allah untuk manusia sami'an, bisa mendengar. Nih kalian dengar semua? Dengar semua? Pendengaran yang diberikan Allah akan dipertanggungjawabkan. Kalau selama ini telinganya dipakai untuk mendengar hal yang tidak baik, siap-siap siksaannya di yaumil kiamah. Allah bolongkan dari telinga kanan sampai telinga kiri dengan besi yang sangat panas sehingga mendidih otaknya. Ini bagi orang yang telinganya selalu mendengar yang tidak Baik. Apa contohnya? Gosip. Apa contohnya? Gosip. Kalau musiknya yang bagus, yang islami masih bagus, ada nasihat di dalamnya. Ini sengaja dia dengerin musik underground. Ngerti? Ngerti? Itu pakai wow. Ngerti kagak? Wow doang. Musik underground, cuma musiknya doang, saksuk saksuk, bus bus. Penyanyi cuma teriak doang, cah cah. Ngapain? Ini musik underground. Ada lagi yang mendengarkan musik, tapi syairnya nggak ada yang mendidik. Bahkan ada yang jempol kaki sama jempol tangannya goyang-goyang, pas ditanya nyanyinya lagu apa sih? Gua nggak ngerti, cuman musiknya enak aja nih. Ada yang begitu? Banyak. Sok banget. Nyanyi lagu barat, Metallica. Ustadz pakai kenal Metallica? Ya kon. Zaman dulu kerenan dikit, Europe. Pernah dengar? Enggak. Norak. Ya, kita bukan. Musik-musik yang seperti ini yang mengganggu telinga. Dan menurut penelitian, musik yang seperti ini disenangi setan. Maka telinga yang mendengarkan hal-hal yang demikian terganggu telinganya. Ditambah lagi telinganya dipakai untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Ngomongin orang dia dengerin khusyuk banget. Apa ngiler-ngiler dengerin orang ngomong. Hati-hati. Nanti di yaumil kiamah kuping ini akan dibolongkan oleh Allah dengan besi yang sangat panas sampai otaknya mendidih. Mati, nggak ada mati lagi. Mati cuma satu Kali. Tapi sebaliknya, telinga yang dipakai untuk mendengarkan yang baik. Orang lagi baca Quran, dia dengerin. Allah sudah bilang, siapa yang mendengarkan pembacaan Al-Quran, dia simak, maka rahmat Allah turun untuk orang yang mendengarkan Al-Quran. Orang baca sholawat dia dengarkan, maka ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka pakai telinga dengan baik, karena pada suatu saat nikmat dari telinga kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kapan? Kapan? Gak tahu. Tungguin aja sampai kupingnya pada budak. Sampai tua belum tentu. Karena banyak yang masih muda telinganya sudah Budak. banyak nggak? Banyak.
basira, maka Allah pun menjadikan untuk manusia itu penglihatan mata. Nikmat mata ini sangat besar bagi manusia. Coba kalian bayangkan kalau nikmat mata penglihatannya dicabut oleh Allah. Kira-kira enak nggak? Enggak. Kata temennya, tuh pakai baju itu bagus tuh. Warna apa? Warna biru. Bener. Tapi dia nggak lihat. Kira-kira enak nggak? Agak. Gunung indah betul pemandangannya, dia nggak lihat. Enak nggak? Enggak. Temennya cuma cerita, gunung ini indah betul, ada lembahnya, ada air terjunnya, pohon-pohonnya indah. Dia cuma membayangkan karena nggak dapat Melihat. Maka nikmat pendengaran, nikmat penglihatan rawat dengan baik. Karena pada suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Salah kita mempergunakannya, siap-siap mata kita akan dibuat buta di yaumil Kiamat. apalagi yang berpaling dari Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran, waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja orangnya, kata Allah, yang berpaling dari peringatanku. Quran dia gak pernah baca, Quran gak pernah dia tadaburi, ibadah gak mau, apa yang diatur dalam Al-Quran dia gak suka. Siap-siap. Yang pertama, ma'isatan donka, dibuat hidupnya susah di alam Dunia. Pengen susah, pengen senang. Senang. Pengen susah, pengen senang. Senang. Kuncinya cintai, amalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Dan kalau ada orangnya yang ngomong, baca Quran mulu, bosan, nggak waras tuh orang. Sakit. Satu-satunya bacaan yang nggak bikin bosan adalah Al-Quran. Bacaan yang lain bikin bosan, tapi Al-Quran enggak. Inilah nikmatnya Al-Quran. Kalau enggak percaya cobain. Lain sama orang yang baca Qurannya seminggu sekali. Nah ini bikin bosan. Kenapa? Bacanya seminggunya cuma sekali. Yang dia enggak baca Qurannya berapa kali? 6 hari. Berapa hari? 6 hari. Makanya bikin bosan. Coba kalau bacanya tiap hari, nggak pernah bikin bosan. Orang yang berpaling dari Al-Quran, tuh jaminannya, hidupnya di alam dunia dibuat susah oleh Allah. Di akhiratnya, apalagi? Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, digiring nanti ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Di dunia aja buta, enak nggak? Enggak. Kalau nggak percaya ntar gampang, matanya meremin, jalan, Duduk. jalan dah, nyampe tujuan nggak? Enggak. Nyampe kagak, nyungsem. Apalagi di yaumil qiyam, orang banyak, makhluk banyak, keadaannya kita nggak tahu, tapi kemudian kita dalam keadaan buta. Coba bayangkan. Ini untuk orang yang tidak mempergunakan telinga dan pendengarannya dengan baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mereka diberikan sarana pendengaran dan penglihatan sebagai seorang manusia, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami kemudian memberikan petunjuk kepada manusia sebagai bekal jalan hidupnya. Nih kalian, Allah udah kasih petunjuk, Allah sudah kasih bekal berupa penglihatan dan pendengaran. Itu modal. Sekarang bayangin,
Ada orang bisa dengar tapi nggak bisa ngelihat. Dibilangin masih ngerti nggak? Masih ngerti nggak? Ngerti. Kupingnya budak tapi matanya lihat. Bang, jangan lewat situ bang. Ada lobang. Dia begini aja, nggak denger. Tapi kita kasih tahu lobang tuh, lobang. Minggir nggak dia? Minggir nggak? Minggir. Kenapa? Sarananya masih Ada. Dibalik lagi. Matanya buta, kupingnya Dengar. masih bisa dibilangin nggak? Masih. Bang, jangan lewat situ, ada lobang. Dia dengar, matanya buta. Yang mana? Kan dia nanya. Ini sarana yang diberikan Allah. Coba bayangin, kupingnya budak, matanya buta. Bilangin dah. Bagaimana bilanginnya? Dituntun salah, dibilangin Salah. Makanya kalau dua sarana ini hilang dari manusia, pendengarannya nggak ada, penglihatannya nggak ada, susah udah. Ini kadang-kadang manusia begitu, matanya masih lihat, kupingnya masih dengar, cuma dibilangin turun aja. Tuh sama aja mau orang budak Buta. mau dikatain begitu. Enggak. Nah dengan dua sarana ini kemudian Allah memberikan petunjuk jalan hidup kepada manusia supaya difungsikan dengan baik. Tujuannya imma syakiran, dia mau jadi orang yang bersyukur, wa inna kafuro, atau menjadi orang yang kufur. Semuanya terserah manusia. Kenapa? Karena Allah sudah berikan sarana yang benar ini, yang salah ini sarananya ada di manusia. Melalui apa? Pendengaran dan Kelihatan. Sekarang kita jujur nih. Mendengarkan bacaan Al-Quran yang indah dengan mendengarkan suara musik, enakan mana? Enakan mana? Bingung. Enakan mana? Dua-duanya dah. Yang bersyukur dia jawab enakan dengar baca Quran. nikmat dengarnya. Yang kufur musik lebih enak. Joget. Bener? Bener? Itu jawaban bener. Tapi kenyataannya, contoh yang gampang, lagi nonton TV, acara dangdutan, dia lagi nonton nih, tiba-tiba azan Maghrib. didengerin azannya apa dimatiin TV-nya? Ganti. Dengerin azannya apa dimatiin TV-nya? Matiin yang aja. Tadi katanya enakan dengerin. Kalimat thayyibah, kalimat yang kenyataannya kan begitu. Dangdut, acara dangdut, didengerin 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Pas begitu azan maghrib, ngambil remote, lepot. Baru Allahu Akbar, muazinnya Allahu Akbar, lepot. Selesai azan dangdut, terusin lagi. Bener nggak? Padahal kita punya telinga, kita punya mata. Kata Allah, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, pilih dalam hidup manusia. Ya. Salah pilih, celaka akhirat. Ini yang harus diwaspadai oleh kita ketika Allah sudah menerangkan tentang perjalanan hidup manusia. Ya. Jadi kita ini mau jadi orang yang bersyukur, mau jadi orang yang kufur, sarananya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi kemudian Allah bilang dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Makanya wajar kalau nanti di yaumil kiamah di akhirat, surga luas. Karena yang masuk surga sedikit. Neraka
udah 8 tingkatan penuh. Karena yang masuk neraka banyak. bahkan digambarkan orang yang masuk neraka mirip seperti ikan bandeng yang dipindang. Tahu ikan pindang? Tahu. Yang namanya ikan pindang itu ketika diisinya nggak jarang-jarang padat. Coba lihat yang namanya ikan pindang, bentuknya cakep-cakep nggak? Kadang-kadang palanya gepeng, buntutnya hilang, ya kan? Nggak ada yang bagus yang namanya ikan Pindang. Nah, penghuni neraka begitu tuh, saking penuhnya mirip seperti ikan yang dipindang. Mati di dalam neraka, nggak ada mati lagi. Teriak sekuat apapun, menangis sekeras apapun, walaupun itu mengeluarkan air mata darah, di dalam neraka kekal. Ini bagi orang yang salah memilih perjalanan hidupnya di alam Dunia. Makanya ingat nih kalian, jangan hanya memikirkan bagaimana caranya hidup enak di alam Dunia. tapi harus dipikirin juga bagaimana caranya mati Enak. Pernah mikir mati enak? Belum. Pernah mikir mati enak gak? Belum. Jarang yang mikir begitu. Padahal yang namanya mati itu pasti. Nggak ada yang namanya mati itu andai-andai. Mati itu pasti. Maka berpikirlah dari semenjak sekarang bagaimana caranya mati Enak. Tahu caranya mati enak? Mati yang enak yang pertama, ketika matinya di tempat yang enak, di tempat yang bagus. Keadaan matinya dalam keadaan bagus. Tuh namanya mati yang Enak. Yang kagak enak yang bagaimana? Tempatnya nggak bagus. Kagak enak yang bagaimana? Lagi maksiat mati. Ya. Lagi berbuat dosa Nih dia rajin sholat, tahu-tahu iseng-iseng megang kartu. Nah. Tahu megang kartu? Tahu. Mau kartu domino, mau kartu remi. Wah temennya dikumpulin, menyok. Nah, temennya ngikut aja lagi. Lah ayo. Coretan. Bener kan? Kumpul berempat. Pas begitu dia kocok, cuk. Dia banting kartunya. Balak 6. Mati beneran. Yang banting kartu mati. Nih, ini matinya dalam keadaan Nggak enak. Gak enak. Kenapa? Keadaannya enggak baik, keadaannya enggak Maka sering-seringlah mencari keadaan yang bagus, yang baik, supaya Allah matikan dalam keadaan lagi baca Quran mati. Nah, ini bagus nih. Lagi sholat mati, bagus matinya. Jangan lagi maksiat, lagi buka nyekek botol mati. Ada yang begitu? Ada? Enggak. Nah, zaman sekarang mah banyak yang matinya macam-macam. Maka mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dengan sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari firman Allah ini jelas memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia. Maka ketika dia telah menjadi manusia, perbanyak bersyukurlah kepada Allah. Cara bersyukur yang baik, ingat Allah, beribadah kepada Allah. Inilah adab ketika dia telah menjadi manusia. Maka manusia yang gak pernah bersyukur kepada Allah, gak pernah beribadah kepada Allah,
inilah manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Dan ingat sekali lagi, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil Kiamah. Kalau kalian baca yang namanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, beratnya bukan main. Bayangin, ketika kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, digiring ke padang mahsyar. Yang namanya padang mahsyar ini tanahnya putih seperti kapur warnanya. Matahari dekat betul dari kepala manusia, tergantung dosanya. Ada yang cuma sejengkal dari kepalanya, meleleh keringatnya, bahkan mungkin kulitnya. Mati udah gak mati lagi. Sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sementara di sampingnya gak tenggelam. Ini keadaan di padang mahsyar. Iya, kalau kita digiring ke padang mahsyar enak bisa jalan nih seperti di alam dunia. Bagaimana kalau kemudian keadaan kita nggak bagus, nggak baik? Karena nanti ada manusia yang digiring ke padang mahsyar, anggota badannya copot satu dengan lainnya, tapi hidup. Ada yang digiring ke padang mahsyar, badannya kecil, perutnya sebesar rumah, hidup. Ada yang digiring ke padang mahsyar nggak mau pakai kaki, jalannya pakai kepala. Kalau pocong masih bagus, kakinya yang loncat, ini kepalanya. Dapat kita bayangkan, itu baru digiring ke padang Mahsyar. Di padang mahsyar menunggu waktunya lama. Tiap orang nih mengalami yang namanya hisab nggak lama, cuma 2,5 Menit. Akhirat bukan 2,5 menit Dunia. setengah menit itu hampir sebanding dengan 100 Tahun. kaliin. Berarti 2,5 menit jadi berapa? 250 tahun. Waktu yang lama menunggu ketika dihisab. Maka kalau kita menyadari tentang yaumil kiamah, hari pembalasan, hari penghisaban, berat. Maka mohon kepada Allah, kalau bisa kita semua dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pakai dihitung lagi, enggak pakai diabsen lagi, langsung saja disuruh masuk surga min haitsu sa'a, sekehendak kamu saja. Pengen? Maka berbuat baiklah dengan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Pakai dengan baik. Dikasih nikmat kaki, pakai kakinya ke tempat yang baik-baik, jangan ke tempat yang jelek. Dikasih nikmat tangan, pakai tangannya untuk mengerjakan yang baik. Jauhi maksiat tangan. Dikasih nikmat mata, lihat yang baik-baik, jangan lihat yang gak baik. Dikasih nikmat telinga, pakai untuk mendengar yang baik. Begitu semuanya yang ada di badan kita, karena nanti apa yang di badan kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bakalan ngomong, semuanya bakalan menjadi saksi sesuai dengan perilaku kita selama hidup di alam dunia. Termasuk nih kalian yang hadir di majlis taklim malam hari ini, itu akan menjadi saksi semuanya. Dan nanti pasti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung manusia yang membawa seluruh anggota badannya kepada yang baik-baik, karena dia termasuk bagian manusia yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya mari saja kita takhtimkan dengan doa. Mudah-mudahan doa kita pun semua dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salli wa alaihi, ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna turkunna fa'ilin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at Amin. wa da'if lahumul hasanat wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu Oh, alaihi sallallahu wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Oh, salli Muhammadin alaihi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.